Di sini saya langsung aja mengulang materi matkul statistika. Materi pertama, apa dan mengapa statistika? Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan. Contohnya ada menghitung rata-rata nilai ujian dari data nilai kelas. Yang kedua, fakta tentang perlunya statistika. Statistika penting untuk membantu mengambil keputusan berdasarkan data, bukan pikiran. Contohnya ada pemerintah memakai data statistika untuk menentukan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, mengapa menggunakan statistika? Karena statistika membantu memahami informasi, membuat kesimpulan, dan memprediksi hasil. Contohnya, perusahaan menggunakan statistika untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Poin-poin penting statistika. Yang pertama, tujuan statistika, yaitu membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, mengetahui pola dan hubungan antar data, menyajikan data agar mudah dipahami. Yang kedua ada jenis statistika. Yang pertama statistika deskriptif, yaitu menyajikan dan meringkas data, misalnya rata-rata, median, dan grafik. Yang kedua statistika inferensial, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel, misalnya uji hipotesis dan estimasi. Yang ketiga, langkah-langkah statistika, yaitu ada pengumpulan data, pengelola data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang keempat, sumber data. Data primer, yaitu dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari pihak lain atau laporan dan publikasi. Yang kelima, skala pengukuran data. Ada nominal, ordinal, internal, dan rasio. Yang keenam ada manfaat statistika. Manfaat yang pertama, membantu meriset, bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Manfaat kedua, menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya materi kedua, yaitu deskriptif dan statistika inferensia. Yang pertama, pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan perwakilan. Contohnya, jika peneliti meneliti seluruh siswa di sekolah, maka populasinya adalah semua siswa. Dan sampelnya bisa 50 siswa yang dipilih untuk mewakili seluruh siswa. Yang kedua, pengertian parameter dan statistik. Parameter statistik adalah nilai atau ukuran yang menggambarkan karakteristik suatu populasi, misalnya rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sekolah. Statistik adalah nilai atau ukuran yang menggambarkan karakteristik dari sampel, misalnya rata-rata tinggi badan 30 siswa yang diambil sebagai sampel dari sekolah tersebut. Yang ketiga, perbedaan statistika deskriptif dan inferensia. Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data apa adanya, misalnya rata-rata nilai ujian siswa. Sedangkan statistika inferensia adalah statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat perkiraan tentang populasi berdasarkan data sampel. Misalnya memperkirakan rata-rata nilai seluruh siswa di sekolah berdasarkan sampel 50 siswa. Materi ketiga yaitu data, teknik pengumpulan data, dan big data. Yang pertama, pengertian PUBA dan skala pengukuran. PUBA atau variabel adalah ciri atau karakteristik yang dapat berubah-ubah dari satu objek ke objek lain. Dalam penelitian, contoh umur, pendapatan, tingkat pendidikan. Sedangkan skala pengukuran adalah tingkat atau cara mengukur variabel agar datanya bisa dianalisis. Contohnya ada nominal, yaitu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.
ada ordinal, yaitu tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Selanjutnya ada interval, yaitu suhu, dan ada rasio, yaitu berat badan. Yang kedua ada jenis-jenis peubah. Yang pertama, peubah kualitatif atau kategorik yang menunjukkan sifat atau kategori, bukan angka. Contohnya jenis kelamin, warna mata, dan jurusan kuliah. Yang memakai skala nominal yaitu tanpa urutan, contohnya laki-laki atau perempuan. Dan memakai skala ordinal, yaitu ada urutan, contohnya baik, cukup, kurang. Yang kedua, peubah kuantitatif atau numerik yang menunjukkan jumlah atau ukuran yang bisa dihitung, contohnya umur, pendapatan, tinggi badan. Yang memakai skala diskrit, yaitu nilainya berupa bilangan bulat, contohnya jumlah anak. Dan skala kontinu yang nilainya bisa berubah pecahan, contohnya berat badan 45,5 kilo. Yang ketiga, data dan metode pengumpulan data. Data yaitu kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian, contohnya nilai, umur, pendapatan responden. Metode pengumpulan data. Cara memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi yang pertama ada observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua, wawancara atau tanya jawab. Yang ketiga, kuesioner atau angket tertulis. Yang keempat, dokumentasi atau data dari arsip atau laporan. Yang kelima, studi pustaka atau dari buku dan jurnal. Yang keempat, ada big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah sehingga sulit diolah dengan cara biasa. Ciri utamanya yaitu volume besar, kecepatan tinggi, dan beragam jenis data. Contohnya ada data penggunaan di sosial media dan transaksi online. Oke, sekian video dari mengulang materi statistika. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, dadah.